Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Purnama. Di sini saya akan memaparkan mengenai RPP kelas 10 semester Tangsel dengan tema berbusana muslim muslimah merupakan cerminan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitra Purnama akan memaparkan mengenai RPP dengan tema berbusana muslim muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan. Ini adalah RPP untuk kelas 10 semester. Ya, untuk yang pertama sudah pasti ada alamat sekolah. Nama sekolah saya ambil dari SMA Negeri 1 Rawalo, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas-kelas 10 semester Tangsel. Temanya tadi berbusana muslim muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Untuk alokasi waktunya kemungkinan ya untuk semester sekarang itu untuk kurikulum 2013 kemungkinan itu 45 kali 3 atau 45 menit kali 3. Tapi di sini saya hanya mencantumkan sesuai yang saya dulu 2 kali 45 menit. Terus selanjutnya ada kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, responsif, proaktif sebagai bagian dari sosialisasi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menampakkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, mengolah, menawar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengetahuan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Lanjut, poin B, kompetensi dasar. Apa yang biasa berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, kemudian menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Indikator materi bisa diketahui. Yang pertama, menjelaskan makna berbusana muslim muslimah dan menutup aurat sesuai syariat Islam. Kemudian siswa dapat menunjukkan dalil dan hikmah perintah dari berbusana muslim dan menutup aurat sesuai syariat Islam. Lanjut, mempraktekkan perintah berbusana muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuannya sama seperti indikator. Peserta didik mampu menjelaskan makna dari berbusana muslim, mampu menunjukkan dalil-dalilnya serta hikmah-hikmahnya. Kemudian juga mampu mempraktekkan perintah berbusana muslim dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Untuk materinya, yang pertama adalah berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat berarti ini dalil-dalilnya. Kemudian memahami aurat dan batas-batasannya. Kemudian ada makna berbusana muslim, menunjukkan perilaku berbusana muslim, membiasakan perilaku berbusana muslim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan metode pembelajaran everyone is teacher here. Jadi yang pertama dilakukan, tentu saja pada pendahuluan guru mengucapkan salam, kemudian mengajak berdoa,
Lanjut, kalau misal pelajaran pertama adalah pendidikan agama Islam, maka guru dan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau bukan pelajaran pertama itu tidak perlu ya. Kemudian melakukan absensi, guru memotivasi, menginspirasi peserta didik supaya mau terus belajar dan menggapai cita-citanya. Lanjut, kemudian dijelaskan apa yang akan dilakukan di dalam kelas selama pembelajaran kali ini gitu. Kemudian menyiapkan segala media pembelajaran dengan semua pelajaran semuanya disiapkan. Lanjut ke inti. Yang pertama dilakukan dalam metode everyone is teacher here, otomatis ya, guru itu mempersilahkan peserta didik untuk membaca tentang materi ini. Materi ini kan sudah ada di LKS, kemudian juga misal peserta didik disuruh untuk mengambil buku cetak di perpustakaan ya terkait pendidikan agama Islam. Kemudian peserta didik itu membaca sumber-sumber belajar tersebut selama kurang lebih 10-15 menit. Disuruh untuk membaca materi, semua dipahami. Nah, kiranya ada yang tidak dipahami, nanti ya lanjut ke step selanjutnya, guru membagikan sebuah kertas kecil aja, ini juga nggak apa-apa, kecil aja, nanti bagian ke seluruh peserta didik. Nah, tadi kan maksudnya kan ini kan belum dijelaskan ya, hanya peserta didik untuk membaca, otomatis kan ada beberapa yang memang mereka belum paham. Nah, di situ pertanyaan dicatat dalam kertas yang kecil tadi itu. Nah, setelah itu peserta didik jika sudah menuliskan seluruh pertanyaannya minimal 2 lah, maksimal 2 pertanyaan. Nah, nanti kertasnya itu dikumpulkan lagi ke buku, dicocok sama guru ya, terus dibagikan kembali ke peserta didik. Jangan sampai kertas tersebut itu kembali ke pemiliknya ya. Jadi sebisa mungkin seluruh peserta didik itu tidak mendapatkan pertanyaannya sendiri begitu. Kemudian setelah dikumpulkan, tunjuk salah satu peserta didik yang silakan atau tawarkan adakah peserta didik yang mau membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, kan itu pertanyaan sudah dimiliki oleh peserta didik ya, jadi peserta didik itu harus memikirkan jawaban dari pertanyaan yang telah mereka dapatkan. Nah, di situ nanti tolonglah peserta didik ada yang maju ke depan untuk membacakan, atau kalau nggak maju ke depan ya berdirilah di depan duduknya, berdiri untuk membacakan pertanyaan sekaligus menjawabnya. Kemudian ketika peserta didik misal si A sudah berani membacakan pertanyaannya kemudian menjawabnya, nanti tanyakan adakah yang lain yang memiliki pendapat yang lain tentang jawaban yang sudah diberikan begitu. Jadi ada sedikit diskusi di situ ya, tanya jawab begitu. Kemudian kalau sudah, nanti begitu seterusnya dilakukan untuk seluruh peserta didik. Peserta didik silakan untuk satu-satu membacakan pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang mereka tahu. Nah, tinggal guru memberikan klarifikasi kemana, misal nanti ada pertanyaan yang memang jawabannya tidak sesuai atau masih jadi pro kontra di dalam ruang kelas ya. Nah, itu diberikan klarifikasi oleh guru. Itu proses pembelajarannya seperti itu. Kemudian kemudian bagian penutup. Bagian penutup ini pembelajaran sudah selesai ya, tinggal mau penutup ya. Guru bertanya kepada peserta didik tentang hikmah dari berpakaian muslim ini. Lanjut membuat kesimpulan seluruh pembelajaran boleh, kesimpulan dari hukumnya boleh, atau kesimpulan dari intinya seluruh umat Islam itu harus menggunakan pakaian muslim atau yang lain sebagainya. Terserah guru mau memberikan kesimpulan yang seperti apa. Lanjut kemudian guru
memberikan materi atau memberitahukan materi apa yang akan dipelajari minggu depan. Jadi bisa peserta didik bisa mempersiapkan diri di rumah dengan membaca terlebih dahulu atau apa, biar pertemuannya minggu depan sudah siap mengikuti pelajaran. Ya. Lanjut, setelah langkah-langkah pembelajaran ada alat dan sumber belajar. Untuk alatnya di sini medianya ada LCD proyektor. Nanti sebelum pembelajaran bisa ditampilkan macam-macam jilbab atau lain sebagainya. Kemudian papan tulis, kemudian kertas tadi. Terus sumber belajarnya ada buku fikih LKS, ada buku fikih pegangan guru, ada buku cetak, bisa juga dengan internet juga bisa. Lanjut, untuk penilaiannya silakan peserta didik untuk mengerjakan uji kompetensi yang sudah ada di LKS. Nah, itu untuk yang kognitif. Untuk yang sikapnya, tadi kan kita ada proses silakan ada yang mau menanggapi atau apa. Nah, itu masuk ke dalam penilaian sikap. Nah, di sini guru melakukan penilaian peserta didik pada kegiatan penasaran. Nah, aspek yang dinilai apa? 1. Jika peserta didik bertanya sampai 3 kali, bertanya atau menanggapi jika peserta didik bertanya atau menanggapi selama 3 kali, maka skor yang didapat adalah 30. Jika 2 kali, maka skornya 20. Jika 1 kali, maka skornya 10. Kemudian terkait kesesuaiannya, misal peserta didik tanya langsung menjorok ke ininya atau di luar konteks. Kalau masuk di sini, kalau masuk di pembelajarannya berarti nilainya 30. Kalau misal pertanyaan kurang atau melenceng sedikit, nilainya 20. Kalau tidak ngepas, berikan skor 10 sebagai apresiasi. Kemudian kejelasan bahasa yang digunakan, bahasa yang jelas, tidak belibet-belibet kayak suara saya ini ya, itu nilainya bisa 30. Kalau misal kurang, ada sedikit typo gitu, nilainya 20. Kalau masih bingung dengan tata bahasanya, kan memang biasanya anak sekolah ya masih kurang dalam membaca atau lain sebagainya, mereka masih kadang canggung ketika menggunakan bahasa Indonesia atau berpendapat atau lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya nilai-nilai itu, misal siswa A bertanya 3 kali, itunya jelas langsung menjorok ke materi, berarti ya Pak, 30 tambah 30 berapa ya, 30 tambah 30 berarti 60. Selanjutnya untuk yang kejelasan bahasanya, misal ada sedikit bahasa yang memang dia kayak katakan seperti tidak bisa keluar dari mulut, berarti agak tidak jelas ya, itu berikan saja 20. Berarti skor untuk nilai sikapnya 60 tambah 20 berarti 80. Sudah. Kemudian mengetahui kepala sekolah, RW informasi anti FPD, guru mata pelajaran juga. Mungkin itu ya pemaparan mengenai RPP tentang berpakaian muslim dan muslimat, cerminan kepribadian dan keindahan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.